Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nuril dzati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifat. Amma ba'du, para kiai, ajengan, para muallim, para santri, jamaah semua masih kuat. Jam berapa ini? 12 ya? Dasar orang Bogor nih ya. Ini dekat sini gunung apa nih? Oh pantesan, dekat Gunung Salak tuh ya. Dekat gunungnya Wali itu. Semoga yang berhadir Allah terbitkan nur yang melimpah di kolbunya, amin. Kalau di hadis itu afdalul dzikri la ilaha, hadis riwayat Imam Tirmizi. Alhamdulillah kami baru berziarah ke beliau beberapa hari yang lalu. Bukan di Bogor itu. Ya ono di Rusia sono, Uzbek. Hadis ini menyebutkan afdalul dzikri. Seafdol-afdolnya zikir adalah la ilaha, berarti afdaluz zakirin, seafdol-afdolnya orang yang berzikir siapa? Ahlu la ilaha illallah. Jadi kalau mau tahu siapa orang paling afdal di dunia, afdalul khalqi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hum ahlu la ilaha illallah. Orang yang paling mengerti la ilaha, lalu orang yang paling sering mewiridkan la ilaha illallah. Kenapa mengerti lebih tinggi daripada mewiridkan? Karena banyak yang baca nggak paham. Lebih baik baca sekali, zauknya tembus ke dalam sir daripada baca 1000 kali tapi nggak jelas, ngawang kemana-mana. Ya, semoga zikir yang tadi Allah hantarkan ke dalam kolbu, Allah kekalkan di dalam fuad dan sir kita, dan Allah jaga sampai kita berpulang nanti, amin ya rabbal alamin. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba. Baru manis zikir kalau sudah ridho. Tadi pegel nggak kakinya? Ridho nggak? Kalau nggak ridho nggak nikmat zikirnya. Waduh, Abu ya ini lama bener zikir, udah gak ridho tuh sudah. Ya. Maka di dalam Quran itu surat Muhammad ayat 19, sebelum baca kalimatnya fa'lam dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmui dulu baru baca la ilaha. Maka al-ilmu bi annahu la ilaha illallah muqaddamun ala qaulina la ilaha illallah. Jadi mengenal hakikat la ilaha illallah lebih wajib daripada membaca la ilaha illallah itu sendiri. Orang munafik baca la ilaha illallah enggak? Baca. Bedanya apa? Dia baca di lisannya, enggak baca tembus ke kalbunya. Itu ditulis Imam Ghazali di jilid 4 kitab Ihya Ulumuddin, kitab kajian yang sering dibaca ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini ahlus sunnah bukan nih? Apa ahlul bid'ah ini? Orang sekarang berani-beraninya bilang Imam Ghazali gak berjihad. Ya, ternyata bacaan kitabnya gak beres. Mereka baca kitab, judul kitabnya Hadhihi Hiya Sufiyah. Inilah sufi. Yang nulis namanya Abdurrahman Wakil, seorang Wahabi. Kata si Abdurrahman Wakil ini, kemana Ghazali waktu perang salib nggak ikut perang? Emang zaman YouTuber kayak sekarang ya? Coba sekarang Israel, Sudan, Israel, Libanon, Israel semua lagi perang. Antum di sini masalah nggak ada? Emang sembarangan? Sekarang negara sudah modern, alat untuk ke sana mudah, tapi kita nggak mudah lo mau ke sana.
Kata si Abdurrahman Wakil ini ngejek Imam Ghazali, apa-apaan nih Ghazali? Orang jihad dia nggak ikut jihad. Ternyata dia nggak paham Ghazali itu siapa. Itu juga ejekan mereka terhadap semua sufi. Mereka lupa pejuang-pejuang hampir di seluruh negeri semuanya sufi. Yang nggak takut sama musuh siapa? Yang nggak takut sama musuh. Musuh siapa aja sih? Tadi zikir Syazili apa Qadiri? Hizibnya Syazili, la ilaha illallahnya Qadiri. Beda apa? Masyrob itu beda. Kayak gini nih, giliran baca la ilallah pakai gelas ini, pakai botol ini, pas baca doanya, hizibnya pakai hizib bahar. Beda masyrob, enggak masalah. Karena abahnya beliau pemegang banyak sanad thariqah, mengambil dari Mbah Baidawi. Tahu ya? Di mana Baidawi itu? Mbah Baidawi ini bukan Baidawi Arab, tapi Mbah Baidawi Al-Jawi Al-Lasemi. Lasem. Kayak jumpa dengan cucunya, dihikayatkan oleh beliau, dulu waktu Abu Yadim Yati muda, ngaji ke sana, setelah matang khidmat dan berthariqah, mujahadah, riyadhah, berma'rifat, apa kata beliau? Kutub Jawa pindah ke Banten, gitu ngomongnya. Pindah ke Banten, nggak tahu sekarang pindah ke mana? Pindah ke Bogor bukan? GR ya. Yang ada kutu kepret ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngantuk kan nih? Serius. Ini saya nggak pernah bikin tabligh akbar. Semenjak 2022 kita tutup majelis kita, majelis hikam. Begitu buat majelis jam 12 sampai jam 3. 2022 orang udah nggak takut lagi sama pandemi. Ya, Allah buatlah setting kita kemudian mengalami suatu hal. Apa kata guru? Tutup majelis. Tutup majelis. Ini baru kali ini lagi nih. Kita taklim jam 12 ini. Horor ini ya. Taklim horor nih begini nih. Imam atau Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani yang bergelar Sultanul Qutbul Aqtab Al-Ghausul A'zam. Beliau itu ketika dinobatkan oleh Allah Ta'ala menjadi wali Qutbul Aqtab, kutubnya para kutub, sultannya para wali, rajanya wali. Itu waktu itu hadir 40 wali kutub. Apa kata beliau? Ini lagi saker nih, lagi saker. Tahu saker nggak? Lagi mabuk, lagi ahwal. Kata beliau, ana sultanul aulia, akulah sultan aulia, dan siapa ya semua wali itu di bawah telapak kakiku. Maka seorang muridnya paling tua Ibnul Haiti, lalu ada Qutaib Alban, wali Malamatiyah, dan beberapa wali seperti Imam Suhrawardi, baik yang muda ataupun kecil. Mereka kemudian bersimpuh di depan beliau lalu mengatakan, ya Sayyidi, da' qadamak ala raqabatina. Tolong letakkan kaki engkau di, jadi jangankan cium kaki, cium tangan, di bawah kaki. Begitu pengangkatan wali di zaman itu. Ngeri nggak? Itu pengangkatan wali itu Pak. Jadi wali itu diangkat juga. Emang wali kota doang yang diangkat? Cuma wali kota sama wali Allah beda. Wali kota dipilih bareng-bareng ya. Bukan dipilih oleh orang-orang yang cerdas. Ya, siapa yang kuat berasnya ya alhamdulillah. Tapi semoga bupati di Bogor nanti yang memilih berbau santri. Sehingga dia kemudian mengerti hari santri ini hari jihad Pak. Hari santri itu hari bahwa santri-santri ini nggak bisa zikir doang, dia bisa jihad juga. Jangankan musuh yang tampak, musuh yang tidak tampak aja dilawan. Ya. Musuh yang tampak kafirun mati.
Kalau setan bisa mati nggak? Ada yang bisa matiin setan nggak? Setan tuh mati kalau kiamat. Nafsu bisa matiin nafsu. Kiai ini paling gede loh nafsunya Bapak Ibu. Hati-hati Bu ya. Betul nggak Pak? Lah betul, aku sendiri. Kata Imam Asyuti, setiap kali nur ilmu itu membebani seseorang, maka semakin kuat vitalitasnya. Ngeri kan? Imam Asyuti itu ngomong, bukan aku yang ngomong Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kecuali sudah uzur, itu lain ceritanya. Coba Belanda musuh kita dulu nggak? Jepang berapa tahun? 2,5 tahun. Berakhir nggak? Berakhir. Coba setan udah berakhir belum ngelawan kita? Nafsu udah berakhir belum jadi musuh kita? Belum. Maka nanti buka kitab Al-Ghunyah karya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada satu fasal judulnya Mujahadatun Nafs, Mujahadatus Syaitan. Apa kata beliau? Kamu bedakan. Ini bukan untuk mengatakan gak usah jihad melawan yang zahir, bukan. Tapi jihad yang selama ini dihina hadisnya, dihina kajiannya oleh kelompok-kelompok yang anti tasawuf, anti aswaja, justru jihad inilah yang hakiki. Inilah makna bahwa jihad melawan diri, melawan setan itu jihad akbar. Apa kata beliau? Jika engkau melawan orang-orang kafir, muqatalatul kufar, membunuh berperang dengan orang kafir itu tampak zahir dan terbatas, waktunya ada. Kalau muqatalah asyayatin, mujahadatus syayatin, berperang melawan setan, berakhirnya nanti kiamat. Kita mati aja dia nggak mati. Lebih ngeri mana? Jihad melawan setan atau jihad melawan orang kafir? Jihad melawan nafsu apa melawan orang kafir? Inilah kelamahan orang-orang yang hari ini ingin berjihad, tapi dia belum menaklukkan dirinya dan setannya sendiri. Membunuhnya gak mungkin, yang minimal kita mendominasinya di dalam diri. Inilah makna kalimat bahwa jihad melawan diri, jihad melawan syaitan itu lebih susah, lebih payah, lebih akbar daripada jihad melawan orang kafir. Orang kafir pakai pedang lah nanti, kalau sekarang masih pakai apa nih? Oh nanti ada masanya balik lagi kita ke masa manual. Orang berkuda lagi, orang pakai pisau lagi, pakai pedang lagi. Ada kampung Jampang kan namanya di Parung, mungkin aktif lagi itu terbikin golok tuh. Sekarang goloknya nggak serius, ya kita pukulin sama golok yang dari Jerman belah dua deh. Kita baru dari Bukhara Pak, itu goloknya Bukhara. Bisa cincang golok yang lain, bukan cincang daging. Jadi kalau ada golok-golok hancur semua seperti menghancurkan kaca. Nah, mengasah kolbu itu caranya 3 supaya bisa mengalahkan musuh yang bernama syaitan dan nafsu. Kebanyakan orang makainya cuma 2, yang ketiga nggak dipakai. Yang pertama, apa yang pertama? Kasratul ibadah, banyak ibadah, ini banyak orang ngerjain. Maka orang kira udah banyakin sholat, makin sholat. Ntar dulu, yang melakukan, mohon maaf, pelecehan seksual, ada nggak orang rajin sholat? Ada. Baca kitab, pelecehan bukan seksual, beda jenis Pak, sesama jenis. Yang ngerjain yang bisa baca kitab ada nggak beritanya? Ada. Dia pinter otaknya tapi belum sanggup melawan yang liar di dalam dirinya.
Nggak bisa ngerjain lawan jenis, ngerjain sesama jenis. Nauzubillah summa nauzubillah. Apalagi kalau udah gak minat sama yang gelis-gelis gini nih, gawat itu. Allahu Akbar. Ya. Namun inilah kenyataannya. Ya, semoga yang hadir kalau ada kena ketemu orang begitu Allah sembuhkan. Ya. Itu penyakit Bapak Ibu. Itu penyakit umat terdahulu, umat Nabi Lut. Dan itu hanya Allah yang bisa menyembuhkan, gak ada lagi. Gak ada dokter bisa kena, ustadz megang ustadz bisa kena. Kan mereka mengira itu ruhnya laki, ruhnya perempuan, ketuker. Sejak kapan ruh punya kelamin Kiai? Kata psikolog sekarang nih, bahwa orang yang homo itu ruhnya ketuker badannya, harusnya laki di tubuh laki, tapi dia laki di tubuh perempuan. Nauzubillah, dia menuduh Allah dan menuduh dirinya sendiri. Sejak kapan kita belajar akidah Ahlus Sunnah bahwa ruh itu berkelamin? Ada nggak? Ada nggak kajiannya ruh berkelamin? Kan nggak ada. Ruh itu tidak berkelamin, dia tidak di luar badan, tidak di dalam badan, dia tidak menempati la yahullu ululan walaysa bidzakarin wala biunsa, dia enggak laki, enggak perempuan, enggak berwarna. Dia sirrun min asrarillah, amrun min amrillah, rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang tepat itu Bapak Ibu, kalau ada kejadian begitu, itu korinnya yang masalah. Korinnya mesti diganti. Cuma yang bisa ganti korin siapa Pak? Cuma Nabi sama Wali Gaus kali ya. Syekh Abdul Qadir kali yang bisa, wallahu alam. Kita nggak dapat kabar itu Syekh Abdul Qadir itu korinnya Islam atau tidak. Sehingga dapat dipastikan kalau orang jumpa sosok dalam mimpi atau zikir, itu apakah korin beliau, syaitan beliau, atau Syekh Abdul Qadirnya. Ya. Masih ingat kisah beliau didatangi syaitan? Nah itu korinnya sendiri. Korinnya beliau sendiri itu Pak. Korinnya Syekh Abdul Qadir itu musuh terakhirnya yang bisa dikalahkan. Untungnya Syekh Abdul Qadir Jilani ahli tauhid, ahli syariat, ahli hakikat, ahli ma'rifat, gak bisa ditipu. Syekh Abdul Qadir ente sultanul aulia, fakullu haramin halalun lak. Maka semua yang haram halal buat ente. Kata Syekh Abdul Qadir, kirain beneran Tuhan. Udah senang aja kan. Udah cahaya, ada lipatan cahaya lagi, berlapis cahaya lagi. Itu cerita Tuhan palsu yang datang. Coba baca kitab Al-Fathur Rabbani. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani jumpa Allah hakikinya lebih banyak. Cuma orang nggak eksplorasi itu kitab. Yang dieksplorasi cerita yang di kitab Manaqib. Bahwa dia didatangi oleh sosok yang mengaku Tuhan. Lalu yang mengaku Tuhan menghalalkan yang haram. Maka beliau mengatakan, oh ente bukan ilah, bukan Allah, tapi ente syaitan. Ya, mana ada Allah itu merubah syariat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Abdul Qadir di kitab Al-Ghunyah? Melawan atau berjihad melawan jiwa yang jahat dan syaitan yang dilaknat itu lebih berat daripada melawan orang kafir Israel, lebih berat. Ini coba lihat. Cuma beda ormas, orang bisa tengkar loh urusan isu Palestina. Benar nggak? Masih ingat nggak dulu? Mana yang baju-baju loreng tadi? Ya. Banser dulu pernah bakar, nyopot bendera yang tulisan la ilaha illallah nggak? Itu dikafirkan nggak Banser? Ya, tinggal kita tanya, ente bakar kalimah atau bakar bendera orang yang ikut aliran sempalan? Coba kalau bakar la ilaha illallah hukumnya apa? Apa hukumnya? Emang langsung kafir? Ntar dulu. Sayyidina Utsman bakar dan bahkan kubur mushaf, kafir nggak?
Habis beliau menyalin dengan timnya Zaid bin Sabit 6 bahkan 7 mushaf, semua mushaf para sahabat ada yang dibakar, ada yang ditanam antara mihrab Nabi SAW dan hujrah Nabi Muhammad SAW. Itu kafir nggak? Tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Ini main kafir-kafir aja ya. Emang sekarang zamannya orang main kafir-kafir kan ya. Itu tanda jiwanya belum beres. Beda faham dikit kafir. Tanda jangankan mau jihad sama orang kafir, jihad melawan dirinya sendiri dia belum beres. Maka dia mengkafirkan, menghalalkan darah saudaranya sendiri. Nah ini PR kita nih para ajengan, para kiai ya. Tadi apa kata beliau? Melawan orang kafir ada masanya enggak? Kata orang Belanda 350 tahun, itu benar. Itu mah di Sunda Kelapa doang Pak. Di Aceh orang Aceh enggak nyampe 30 tahun doang. Ya. Benar enggak? Orang Aceh berapa tahun? Hanya 30-an tahun. Orang Aceh nggak mau disebut kami dijajah 350 tahun, itu mah cuma Sunda Kelapa, bagian-bagian Batavia sekarang itu. Melawan Belanda ada ujungnya. Dulu orang-orang tarekat, diajarin tarekat Rifaiyah, Qadiriyah, debus, perang, nyampe ketemu bedil takut deh. Lupa dia sama Allah SWT. Sebelum ketemu bedil, gorok-gorok badan nggak ada apa-apa Pak. Ya, debus. Jangan dikira debus punya setan ya. Debus itu lahir dari rahim tarekat sufi. Syekh Abdul Somad Palembang, pernah dengar? Syekh Abdul Somad Palembang itu nggak bisa dibunuh Belanda Pak. Ditusuk nggak bisa, ditembak nggak mati. Mirip-mirip si pitung ya, tapi nggak pakai jimat dia nggak. Ketika beliau kemudian ke keluarganya di negeri Patani di Syam, ketahuan kelemahannya, maka beliau digorok, dipisahkan badan dan palanya. Maka kuburannya di sana agak ambigu juga. Ya. Rahimallah wa qaddasallahu sirrah. Ya. Murid dari Syekh Samman ya, Al-Madani. Jadi Bapak Ibu, hari santri itu bagi saya itu mengingatkan kita mengenai asasul jihad. Bukan hanya lagi jihad. Kalau jihad Belanda udah selesai ya. Jihad Jepang udah selesai belum? Oh, dijajah Toyota sekarang ya. Dibilang jajah make. Berarti bukan dijajah, menikmati ya. Orang Jepang Pak jarang punya mobil kayak kita. Motor aja kayaknya nggak punya, mereka lebih senang naik kereta. Kenapa? Mobil pajaknya mahal, motor pajaknya mahal. Orang Indonesia pajaknya rendah, makanya pada demen ngeredit. Innal kredita minal iman. Hadis palsu. Keluar turunnya di Gunung Salak, wangsit malam ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayaknya kalau nggak ada kredit, itu hidup kayaknya nggak bahagia gitu ya. Hidup kita Indonesia emang santai, bener nggak santai? Musim cuma 2 aja, hujan mau hujan lagi. Bener nggak? Panas atau panas? Kalau di negeri subtropis musimnya 4. Orang hanya bisa cocok tanam di musim tertentu. Maka mereka kalau nanam padi atau apa nggak bisa sembarangan. Harus disimpan. Kalau kita nggak tahu hari, nggak tahu bulan, bisa nanam kapanpun. Saudara-saudari yang mengasihi Allah, jika jihad ini udah jelas mau pelajaran apa lagi? Jihad melawan Belanda ada batasnya. Tapi jihad melawan diri, jihad melawan syaitan sampai kiamat gak berhenti-berhenti. Inilah yang dimaksud Imam Ghazali. Jadi jangan dikira Imam Ghazali gak ngomong jihad. Apa kata beliau dalam kitab Ihya jilid 4 ya, bahwa jihad melawan diri itu akbar daripada jihad melawan orang kafir. Oh, hadisnya palsu Tat. Oke, ente mau hadis yang sahih? Ada di Bukhari.
Al-mujahidu man jahada hawa. Masih kurang. Mujahid hakiki itu yang berjuang melawan hawanya. Ini hadis sahih ada di Bukhari. Masih kurang? Masih kurang? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Quran ini. Maka di Quran itu ada jihad fi sabilillah, ada jihad fillah. Apa bedanya? Jihad fi sabilillah ngelawan yang ketampak. Kalau jihad fillah itu jihad melawan, memenangkan Allah di dalam diri, melawan selain Allah di dalam diri. Makanya orang yang kalau jihad fillah, lanahdiyannahum subulana, lapang pikirannya, lapang dadanya, bisa-bisa dia punya pemahaman yang banyak. Lanahdiyannahum subulana itu namanya laduni. Mau dapat laduni nggak? Laduni itu bukan kebal bukan laduni. Gitu, itu bukan laduni Pak, itu pernafasan ya. Kadang bisa kerja dia, kadang nggak bisa bekerja juga dia. Ya, ada yang bisa begitu, turun kentut keluar sama ambean. Allahumma sholli ala Muhammad. Jika tanggal 22 Oktober itu resolusi jihad, kemudian jadi hari santri, pertanyaannya nih, santri sama jihad itu sebenarnya akrab apa jauh? Akrab apa jauh? Akrab ya? Kalau kita ajak ke Palestina sekarang mau gak? Bingung kan? Tuh bingung dia. Kalau sekarang nih perang pada takut nggak? Siap. Sesiap apa? Sesiap apa? Siap lari. Sesiap apa? Nah ini saya paling sampaikan beberapa hal yang penting ini. Sayyidina Rasulullah SAW, beliau pernah mau digorok orang. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Lagi santai-santai pulang pergerakan dari suatu tempat mau pulang ke Madinah, tahu-tahu musuh masih ada. Ternyata masih musim perang. Beliau istirahat di bawah pohon. Apa yang terjadi? Ada orang menghunuskan pedang di lehernya. Tapi anehnya nih orang gak langsung. Dia pasti penasaran sama sisi Rasulullah SAW. Apa kata dia? Ya Muhammad. Enggak manggil Nabi Muhammad ya. Ya Muhammad. Kalau di Bogor manggil apa? Mamat. Mamat gitu. Tatang gitu. Itu yang di Patehan barusan bukan? Man yamna'uka an sayfi. Siapa yang sanggup menjaga kamu dari pedangku? Ini pertanyaan orang yang sudah, ini kalau kita silat kalah nggak? Udah kalah, udah di sini Pak. Tapi Nabi sama orang debus saktian mana Pak? Hah? Saktian mana? Zikir debus bismillahirrahmanirrahim ya duru. Siapa yang ngajarin? Ya Nabi masih perlu baca nggak? Nabi masih perlu baca nggak? Nabi itu orang yang disebut dalam hadis qudsi, inna auliyai, kekasihku, wahai bai, ya, man zukiru bidzikri wa zukirtu bidzikrihim, itu kekasih Allah dan kekasih sejati Allah Nabi Muhammad SAW. Orang yang jika ya zukiru, mereka diingat ketika aku disebut. Ketika aku disebut mereka diingat, ketika mereka diingat aku disebut. Ini ciri-ciri wali Pak. Sudah punya guru begitu belum? Kita ingat dia langsung kita tembus ingat Allah. Kita ingat Allah kita langsung ingat guru kita. Itu antum punya guru wali tuh. Capek-capek cari wali ke Arab. Ada wali di negeri kita. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Di riwayat Imam Hakim Tirmizi datang seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang bisa kami jadiin muallim? Orang terbaik paling pantas jadi muallim. Apa jawaban beliau?
Orang kalau kamu pandang dia, kamu ingat Allah. Orang kalau kamu ingat Allah, dengan ingat Allah, kamu ingat kepada guru itu. Itu namanya mu'allim. Itu mu'allim sejati. Kalau bahasa sekarang mursyid. Walaupun nggak dapat ijazah dari syekh nggak apa-apa. Kalau ingat zikir, ingat Allah, ingat dia. Ingat dia, ingat Allah. Itu namanya rabitah. Itu namanya apa? Rabitatul mursyid, rabitatul syekh. Ikatan cinta rohani murid dengan gurunya. Itu jawaban Rasulullah SAW. Dan orang yang begitu siapa? Itu Rasulullah SAW itu sendiri. Siapa orang yang jika disebut namanya kita ingat kepada Allah? Siapa? Rasulullah. Jika kita sebut namanya kita ingat Allah. Jika disebut Allah pasti Muhammadur Rasulullah. Siapa itu orang? Beliau. Jadi ketika ada orang nanya, man khairun nas ya Rasulullah, manusia terbaik siapa ya Rasulullah? Beliau nggak nyebut ana, beliau hanya nyebut sifatnya. Orang yang jika kamu pandang, kamu ingat kepada Allah. Kalau ada orang itu sekarang dia disebut Al-Warith Al-Muhammadi. Apa gelarnya? Jadi kalau ada guru mursyid kiai yang begitu karakternya, itu gelarannya di langit Al-Warith Al-Muhammadi, pewaris Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau di antara semua orang dialah makhluk terbaik. Kalau dikumpulkan semua makhluk itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mau digorok nggak perlu lagi baca-baca doa, apa nggak perlu pakai pernafasan beliau. Ya. Nggak perlu pakai mantra-mantra. Karena semua mantra doa berasal dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mantra kan bahasa lama, artinya doa juga sama. Ya, apa kata beliau? Yang melindungi aku. Nggak pakai kalimat. Kalimatnya langsung Allah mujarad. Allah. Itu yang megang pisau langsung jatuh. Pisaunya langsung jatuh. Ada yang bisa begitu nggak? Hah? Ada. Paling yang jatuh puntung rokok. Baca Allah, rokok aja gak jatuh. Gimana jatuhin musuh? Nanti ini bocoran Pak. Imam Mahdi begitu nanti. Cuma kita belum tahu kapan dia muncul kan? Ya itu rahasia Allah. Karena Allah mengatakan anad dahru, akulah sang waktu. Ya kita serahkan kepada sang waktu kapan rahasia waktunya dia keluarkan. Nanti begitu. Jadi faham kita kenapa 313 sahabat ngelawan ribuan musuh kalah musuhnya. Kok bisa kalah? Cuma baca Allah senjata jatuh. Ada satu lagi yang saya teringat di kitab tadi Ghunyah. Apa kata beliau? Kalau kamu jihad melawan orang kafir, maka ujungmu masuk surga saat perang kamu dibantu malaikat. Dibantu siapa? Malaikat yang bantu kita kalau perang jihad. Jadi antum turun nih jihad pasti malaikat turun, itu udah pasti. Tapi jihad beneran bukan jihad jahat. Bukan ngebom majelis, bukan ngebom polisi gitu ya. Bukan ngebom orang lagi sholat Jumat dibom. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Di India, Pakistan, Bangladesh orang maulid dibom karena dianggap maulid itu musyrik. Maulid itu dianggap menuhankan Nabi Muhammad dan tawasul dianggap syirik. Maka dibomlah majelis maulid di mana? Di India. Jangan sampai di negeri kita kejadian begitu. Maka harus semakin banyak nih majelis ini, tidak hanya bikin majelis, kita dewasakan umat. Ya. Ini grup-grup mbak-mbak yang gelis-gelis tinggal begini dari kemarin tadi ya. Pas zikiran udah gempor ya. Kita buka mata udah sepi aja. Ya gak bisa diajak zikiran Pak. Dia ziknya harus fathah jadinya. Jangan dibaca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Kalau Nabi SAW begitu, kira-kira sahabat, maka saya meragukan Mbak, riwayat walaupun ada di kitab yang dianggap sahih, Nabi waktu perang Uhud giginya copot, saya meragukan itu. Saya meragukan riwayat itu. Mustahil itu. Ini secara akidah halus sunnah. Kan hukum akidah itu dalilnya ada 3. Dalil nakli, dalil akli, ada dalil zauq. Ya. Pakai zauq, pakai rasa. Nabi ada orang mau gorok, dia jatuh pedangnya cuma baca Allah. Ya, masuk akal nggak Nabi ditonjok terus giginya copot? Walaupun kata orang hadisnya sahih. Laisa kullu sahihin mu'tamadan. Tidak semua hadis yang sahih itu mu'tamad. Kama laisa kullu dha'ifin marduda. Sebagaimana tidak semua hadis dhaif itu dibuang. Kenapa? Karena ada kaidah ad-dalil ghairu madlul. Dalil itu belum tentu dia langsung madlul, langsung dipakai. Siapa tahu ada karenah yang kemudian mengalihkan maknanya. Dan wallahi saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya sama sekali Pak. Di perang Uhud itu dan beberapa perang, di hadis Muslim ada sahabat itu kena tombak betisnya, belah 2 Pak betisnya. Coba bayangin belah 2 betis. Gitu. Datang ke Nabi, Nabi hanya tiup bismillah. Selesai. Antum percaya gigi Nabi copot? Maka tidak semua riwayat itu kita bisa terima. Maka riwayat yang menyebutkan mata masmuma, walaupun yang menyebutkan Syekh Yusuf An-Nabhani, itu dikritik banyak ulama. Nabi itu meninggal dalam keadaan diracun, itu mustahil. Mustahil. Kalau beliau merasakan meriang karena bekas racun mungkin, tapi mati karena itu mustahil. Ya. Jadi kita kitab-kitab sirah mesti kita kritisi Bapak Ibu. Dia kritiknya pakai 2. Jika berkaitan dengan akidah hukum halal haram pakai ilmu hadis. Jika berkaitan dengan bab akidah maka dia harus pakai hukum akliyat. Hukum akliyat harus jalan. Akliyat itu kan tunduk kepada Quran. Yang mengerti Quran ya akal. Kita bedanya dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kan itu menjadikan akal sebagai sumber hukum. Kalau Ahlus Sunnah, akal itu alat memahami hukum. Ya. Bagian terakhir yang mau saya sampaikan, ya, walaupun antum melek, ya, cuma santri-santri kan udah mau tepar itu ya, walaupun cuma 10-20 orang itu, ya. Itu bukan pura-pura, hakiki itu, bukan majazi itu, ya, benar nggak? Itu tidur hakiki apa majazi? Afdalu dzikri la ilaha illallah. Langsung tidur dia. Ternyata zikirnya Abah pengantar tidur yang luar biasa. Udah dihentak-hentak pakai zikir malah mimpi. Lagi zikir mimpi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu bukan zauk, itu namanya jauk. Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan afdalul dzikri la ilaha illallah, zikir yang paling hebat itu la ilaha, apa tadi mafhumnya? Orang paling hebat itu ahlu la ilaha. Ahlu la ilaha Allah itu ada yang ahli waca, ada yang ahli riyadhah, yang paling tinggi yang ketiga Bapak Ibu. Al-alim bila ilaha illallah. Itulah makna ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Oleh karena itu belajar hakikat la ilaha illallah wajib hukumnya. Al-ilmu bila bi annahu la ilaha illallah ini juga ada beberapa macam. Ada al-ilmunya, ilmu tentang la ilaha itu berdasarkan dalil nakli, ada akli, itu sudah ada di pesantren. Yang ketiga,
itu cuma ada di pesantren khusus, yaitu khusus ngaji zikir, ngaji makrifat. Pesantren yang belajar ilmu makrifat. Ini bedakan ahli zikir sama makrifat. Banyak orang zikirnya ribuan tapi makrifatnya kacau. Yang kita maksud yang dia mengaji makna la ilaha illallah. Saya mau tanya, makna la ilaha illallah sudah tuntas atau belum tuntas? Belum tuntas. Sebagaimana bismillahirrahmanirrahim sampai hari ini tafsirnya belum tuntas. Kata Sayyidina Ali, itu bismillah, kalau aku mau tafsir bisa 40 ontak bawa kitabnya. Bismillah doang. Tapi yang beliau ringkas jadi satu jilid dari kitab Mafatihul Ghaib. Itu baru ringkasan dari 40, kira-kira 40 jilid daripada tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud kami menyebutkan ini? Kalau ahli zikir sudah banyak dari dulu, ahli fikir sudah banyak dari dulu, tapi al-alim bizikri wal mazkur, orang yang mengenal apa yang dia zikirkan dan siapa yang dia sedang sebut zikir namanya, itu yang jarang. Maka afdalu az-zakirin al-alim billah a'lamuhum billah. Di antara ahlu la ilaha illallah yang paling mulia adalah orang yang paling mengenal makna hakikat la ilaha illallah. Ilmu itu dia di dalam ruh, bukan di kesaktian tubuh. Maka pencirian orang punya ilmu ini dia bisa menyembunyiin ilmunya. Tapi Bapak Ibu digoyang dikit, kalau air digoyang keluar nggak? Gelas ini digoyang, keluar nggak? Kalau isinya kopi keluarnya hitam apa putih? Walaupun ditutup rapat-rapat, kalau dibalik tumpah nggak isinya? Maka ahlu sir, orang yang mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah, kalau kita colek dia, pasti keluarnya makrifat. Kalau ahli zikir doang, kita colek dia keluarnya angka-angka, kamu zikir sekian, kamu zikir sekian. Maka kata Ibnu Athaillah Sekandari, gurumu yang sebenarnya bukan yang ngasih angka. Gurumu yang sebenarnya berapapun angka yang dia kasih tapi terasa ringan bagimu. Kenapa? Karena engkau mengenal hakikat yang engkau baca. Jadi kalau datang ke kiai jangan minta ijazahan doang. Kalau datang ke kiai, datang ke mursyid, mintanya makrifat yang dibaca. Ini yang mahal. Insya Allah kalau orang baca begitu, mau dikasih zikir 70.000, mau 7 juta, dia jabanin semua itu. Tapi kalau belum mengerti, duduk kayak tadi aja baca Fatihah, baca kulhu cuma sekian udah ngelesot ya. Aduh ya Allah gitu ya. Kalau nonton konser begitu nggak? Kenapa? Karena ada yang dilihat. Kalau orang mengerti ilmu la ilaha illallah, dia kayak nonton dalam dirinya. Asik baca la ilaha illallah. Kalau mimpinya mimpi nur, bukan al-hilm wa ihtilam, mimpinya ar-ru'ya salihah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang makan Allah, saya mengajak jiwa jihad kita, jiwa yang jihad melawan nafsu kejahilan, melawan syaitan. Karena syaitan itu tahu musuh terkuatnya ahlul la ilaha illallah, maka pasti syaitan itu memusuhi ahli la ilaha illallah. Maka kalau dia pinjam wajah ustadz, dia pinjam lisan ustadz, si ustadz nanti bid'ahin zikir la ilaha. Udah ada belum ustadz bid'ahin zikir la ilaha illallah? Udah ada belum? Udah banyak belum ustadz menyesatkan, menganggap bid'ah bertorikoh? Udah banyak. Itu dia nggak sadar dia dipinjam oleh dianya mah bukan setan. Cuma kalau dipinjam setan berarti ente jadi wadah setan dong. Ya, bener nggak? Yang dipinjam sama setan berarti teman siapa? Teman setan. Jangan sampai kita jadi teman setan. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, hadis penutup. Ada orang sholat, ada orang tidur. Yang tidur mengerti la ilaha illallah,
Yang sholat nggak mengerti hakikat la ilaha illallah. Siapa yang ditakuti? Orang tidur dia nggak sholat, kok dia nggak takut? Kok dia takut? Kenapa dia takut? Ini orang sholat loh. Biar kita, mohon maaf, ini kebanyakan kita nganggap kalau bertoriko tuh sholatnya banyak, gak mesti. Imam Junaid, Junaid al-Baghdadi itu mengatakan apa? Kalau dulu kamu ketemu aku, kamu gak sanggup ketemu. Sholatku ribuan rakaat. Cuma kata beliau, kalau murid ketemu kita sekarang, tazandaku, mereka zindik. Coba murid ketemu aku dulu. Yang dulu waktu beliau zikirnya sehari 70.000. Maksudnya apa? Orang alim tidur ilmunya hilang gak? Orang jahil sholat lalu ketiduran, dia masih sholat gak? Ada gak orang tidur sholat? Itu santri-santri itu pernah gak melihat santri lagi ruku, lagi sujud, ngorok, pernah gak? Pernah Kia ya? Dia sujud tapi gak balik-balik ya. Dan yang paling canggih, lagi berdiri waladhdallin amin dia bisa tidur. Kita juga heran itu. Kayaknya ada rumusan fikih terbaru itu kayaknya. Panak kali dia. Panak filala atau panak finnaum. Maksudnya apa? Orang jahil kalau dia tidur dia nggak bisa sholat. Ilmunya nggak ada, sholatnya pun tiada. Tapi kalau orang alim tidur, dia mungkin nggak sholat. Tapi ilmu dia hilang nggak? Coba kiai-kiai ini kalau tidur bisa nggak? Kita getok-getok kepalanya biar ilmunya kitabnya copot, bisa nggak? Kan nggak bisa. Mau jatuh 1000 kali juga nggak hilang ilmunya. Kecuali kita hilangin kepalanya. Kalau itu hilang semua. Ya, innallaha la yakbidul ilma intiza'an lakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Kalau ngilangin kepala berarti kita membunuhin mereka, hilang sama ilmu-ilmunya. Bapak Ibu yang karena Allah, ciri kiamat itu ilmu sedikit, jahil menebak. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang jahil dengan la ilaha. Mulai buka Bapak Ibu kitab-kitab yang mulai tebel ya. Kifayatul Awam kita buka, ya. Apalagi Ummul Barahin kita buka, Pak. Al-Munawi punya kitab tentang sir la ilaha illallah. Ini setebal ini kita buka kalau bisa, dibuka di kajian awam. Jangan hanya santri yang di pondok. Kalau perlu santri-santri awam yang mereka senang majelis zikir juga tahu ilmu ini. Semoga yang hadir malam ini Allah tulis namanya pada daftar ahli la ilaha illallah. Allah tulis namanya pada nama orang-orang yang mengenal hakikat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.